dari belakang atau dikhianati oleh Bani Zuhro bila terjadi konflik besar. Akhirnya iblis datang dalam rupa Suroko bin Malik. Di titik inilah terjadi peristiwa penting. Iblis menjelma menjadi Quraisy, membuat mereka akhirnya terus maju dengan percaya diri, ya, untuk terus menyerang ke Badar. Peristiwa ini ditegaskan dalam surah Al-Anfal ayat 48, silakan dicatat ibu-ibu, ya. Wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Jadi surah Al-Anfal itu adalah surah yang menceritakan secara detail tentang perang Badar, ya. Falamma tara'atil fi'atani naqasu ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Jadi iblis itu berkata, dan ingatlah ketika setan menjadikan perbuatan mereka terasa indah bagi mereka dan berkata, tidak ada seorang pun di antara manusia yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Jadi dikompor-kompori ya oleh iblis. Dan sungguh aku ini pelindungmu. Tetapi ketika kedua pasukan itu telah saling melihat, setan itu berbalik ke belakang karena waktu itu ketika terjadi perang Badar, setan ini sudah melihat bagaimana pasukannya Allah turun dari menurunkan malaikat berbondong-bondong untuk membantu kaum muslimin. Dia lari ke belakang, ya. Setan itu lari ke belakang dan berkata, "Ini bari minkum. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Ini aro malataro. Sungguh aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Sungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksaannya." Nah, seperti inilah iblis menjerumuskan manusia. Nanti sama juga dengan kita ibu-ibu sekalian. Kita ikuti perkataan-perkataan iblis, nanti di akhir dia berkata seperti kepada kita, "Ini bari minkum. Saya berlepas diri darimu. Itu kesalahanmu sendiri." Ya. Jadi setelah kafilah Abu Sofyan lolos dari ancamannya kaum muslimin karena dia mengambil arah yang berbeda, dia mengirim pesan ke Makkah, ya. Kafilah telah selamat, silahkan kalian kembali. Itu pesannya. Karena kemarin dia mengirim surat meminta pertolongan karena mendengar pasukannya Nabi Muhammad itu akan menghadangnya. Jadi Al-Akhnas bin Syarik waktu mendengar ini, dia sudah sarankan pulang, ya. Setelah kabar kafilah selamat, Al-Akhnas bin Syarik perang. Jadi dia menasihati, tujuan kita sudah tercapai, tidak perlu darah tertumpah. Abu Sofyan sudah selamat, barang-barang kita sudah selamat, barang dagangan kita sudah selamat. Jadi ngapain lagi kita mau ke Badar, ya? Kita kan mau ke sana untuk ceritanya menyelamatkan kafilah. Akhirnya Bani Zuhroh memutuskan pulang, tidak jadi ikut setelah mendengar sarannya Akhnas. Jadi sekitar awalnya kan mereka 1.300. Akhirnya Bani Zuhroh pulang, sekitar 300 orang Bani Zuhroh memutuskan kembali ke Mekah, tidak jadi ikut. Mereka tidak ikut perang Badar ini. Keputusan strategis ini menyelamatkan, Masya Allah, menyelamatkan mereka dari kehancuran. Ya, berbeda dengan Bani Zuhroh, Abu Jahal itu begitu mendengar mau dibatalkan perang, dia marah-marah besar. Kemudian dia berkata dengan sombong, kita tidak akan kembali. Ya. Dia katakan kita tidak akan kembali sebelum sampai ke Badar. Kita di sana akan menyembelih unta, kita minum khamar, mendengarkan lagu serta tarian yang didengar oleh seluruh orang Arab. Keputusan ini murni, ya. Ini murni, Bu, didorong oleh kesombongan dan dendam, bukan karena kebutuhan militer. Ini keputusan fatal yang mengantar Quraisy pada kekalahan di perang Badar. Maka pasukan Quraisy maju dengan arogannya, dengan penuh kesombongannya, sebagaimana disebutkan Allah. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu menjadi orang seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan untuk pamer kepada manusia serta menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Akhirnya keesokan harinya ketika pasukan sudah saling bertemu, ya, kaum muslimin Quraisy sudah saling berhadapan di Badar. Dalam surah Al-Anfal Allah menyebutkan
idza antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rukbu asfala minkum walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina innallaha lasami'un alim. Ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka musyrikin berada di pinggir lembah yang jauh, sedangkan kafilah itu berada di tempat rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan waktu pertemuan itu. Tetapi Allah mempertemukan kamu agar Allah melaksanakan satu urusan yang pasti terjadi. Jadi dari ayat ini kata ulama, memang perang ini direkayasa oleh Allah. Dan kalau Allah yang rekayasa, otomatis kaum muslimin tidak akan kalah. Karena ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Agar orang yang binasa itu binasa dengan keterangan yang nyata dan orang yang hidup itu hidup dengan keterangan yang nyata. Dan sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ulama menjelaskan bahwa bil udwatid dunya itu sisi lembah yang dekat dengan kaum muslimin. Jadi di Badar itu Ibu ada lembah, ada dua lembah berhadapan. Bil udwatid dunya itu sisi lembah yang dekat dengan kota Madinah yang ditempati oleh kaum muslimin. Sementara bil udwatil quswa itu sisi lembah yang jauh yang arahnya itu dari Mekah. Nah, itu yang ditempati oleh kaum kafir Quraisy ya. Nah, pada saat itu Rasulullah tidak langsung memerintahkan serangan. Yang pertama beliau lakukan justru berdoa dengan penuh kerendahan hati. Dalam riwayat Sahih, Rasulullah menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangannya berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai diriwayatkan itu selendangnya terjatuh. Abu Bakar yang menyertainya itu sampai menegur. Ya tegur Rasulullah ya. Apa doa beliau? Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, engkau tidak lagi akan disembah di muka bumi. Kalimat ini Bu, kalimat ini terasa ambigu untuk kita ya. Kalau kita mendengar doanya Rasulnya kayak ambigu sekali. Kok bisa itu loh Rasulullah sampai meragukan kekuasaannya Allah. Kenapa Rasulullah mengeluarkan doa seperti itu? Ya Allah, jika pasukan ini binasa, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Ini bukan pengecilan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai bentuk betapa berharapnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa dia nabi terakhir, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Sehingga jika ini betul-betul terjadi kekalahan pada kaum muslimin, maka sudah tidak ada lagi agama Islam ini di muka bumi. Rasulullah tidak mengecilkan Allah dalam artian ini, tetapi bentuk agar Allah betul-betul mendorongkan pertolongannya kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa tawakal total Rasulullah itu kepada Allah, kesadaran bahwa kemenangan itu bukan karena strategi semata, bukan karena kecerdasan strategi yang mereka atur, bukan karena tempat yang mereka pilih, mereka sudah menimbun sumur-sumur, sudah membuat kolam air ya. Tidak, itu semua cuma ikhtiar. Tapi betul-betul jawaban dari itu semua adalah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kesombongan sedikit pun. Ini yang perlu dicamkan oleh semua kader-kader di Hidayatullah ketika mendapatkan amanah. Ketika kita diberi amanah bukan mengandalkan kepada kecerdasan kita, kemampuan kita, kapasitas kita, kompetensi kita. Karena kenapa? Ketika itu muncul sedikit saja, maka itu akan masuk dalam kategori kesombongan. Ketika itu kita tekan baik-baik sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, maka disinilah puncaknya pertolongan Allah akan turun. Hingga akhirnya tidak berhenti itu Rasulullah berdoa, ya. Sehingga akhirnya Allah menurunkan jawaban atas doa-doa Rasulullah dalam surah Al-Anfal ayat 9. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu dia memperkenankan permohonanmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Kemudian dalam surah Al-Anfal Allah lanjutkan, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha azizun hakim.
Dan Allah tidak menjadikannya bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Setelah turun wahyu ini, lalu Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, ini Jibril memegang kendali kudanya, mengenakan perlengkapan perangnya." Sudah sumringah Rasulullah ini, sudah lega hatinya. Kenapa? Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka akan dimenangkan. Sebelum turun ayat ini, itu hatinya Rasulullah bagaimana sesaknya, ya sesak sebagai seorang pemimpin. 313 kaum muslimin akan menghadapi 1.000 orang, 3 kali lipat ya jumlahnya, luar biasa. Jadi sebelum perang dimulai, Rasulullah akhirnya mengecek, meluruskan barisan pasukannya sebagaimana meluruskan shaf dalam sholat. Ini menandakan disiplin militer, keteraturan, ya, keseriusan, persiapan. Jadi saat itu Rasulullah menghunuskan pedang, tidak boleh ada perut yang maju, semua lurus. Ya. Saat itu Rasulullah melihat Sawat bin Ghaziyah, dia sedikit maju dari barisannya, maka beliau menyentuh perutnya dengan ujung anak panah. Disentuh ujung perutnya, supaya apa? Supaya dia meluruskan, sambil berkata, "Istawi ya Sawat, luruskan barisanmu wahai Sawat." Lalu Sawat berkata, ya, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Aku ingin kisos." Ya. Mendengar itu Rasulullah tidak marah, tidak menggunakan kekuasaannya dengan otoriter, ya, tidak menganggap bahwa ini kok kurang ajar sekali ini bicara seperti itu, ya, di saat-saat genting seperti ini. Tetapi beliau langsung mengangkat bajunya dan mempersilahkan Sawat membalas. Namun Sawat justru memeluk Rasulullah. Dia mencium perut beliau sambil berkata, "Aku hanya ingin menjadikan sentuhan terakhirku di dunia ini adalah dengan tubuhmu, wahai Rasulullah." Luar biasa ini Sawat ya. Akhirnya kata Rasulullah, "Allah merahmatimu, wahai Sawat." Ini bentuk-bentuk bagaimana ya kecintaan sahabat kepada Rasulullah, Insya Allah. Setelah itu Rasulullah memberikan arahan-arahan khusus saat perang. Sebelum perang dimulai, Rasulullah sempat memberikan instruksi strategis dan etis ya, diantaranya tidak boleh menyerang duluan, ya. Jangan menyerang sebelum diperintah. Kemudian gunakan senjata jarak jauh atau panah dengan tepat. Karena mereka persiapan perangnya sedikit, ibu-ibu ya. Mereka keluar itu kan bukan untuk berperang. Jadi ya bawa anak panah seadanya, bahkan jarang yang bawa pedang. Ya. Jadi Rasulullah menginstruksikan gunakan senjata jarak jauh atau panah itu dengan tepat, jangan asal lempar panah. Jaga posisi dan jangan terpancing emosi. Jangan bunuh secara membabi buta. Ini menunjukkan bahwa perang Badar bukan perang brutal, tetapi dia perang terkontrol. Ada aturan, ada etikanya, dan komando Rasulullah adalah panglima perang yang sangat matang. Jadi bukan cuma Rasulullah yang berdoa sebelum berperang, ibu-ibu. Abu Jahal juga berdoa di pihaknya kaum Quraisy. Apa doanya? Ya. Doanya sangat berbeda dengan doa Rasulullah. Kalau Rasulullah berdoa dengan sangat tawaddu, dengan penuh kekhusyuan, ya. Abu Jahal pun juga berdoa, tapi dengan kesombongan dan niat yang rusak. Doanya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, menangkanlah pihak yang engkau paling cintai di antara dua kelompok ini. Karena dia juga yakin bahwa Quraisy itu benar. Dia yakin Quraisy lebih benar, lebih kuat, dan lebih layak menang. Dan mereka juga bukannya tidak kenal Allah ya, ketika dikatakan, ketika engkau menanyakan siapa Tuhan pencipta langit dan bumi, dia katakan kulillah, itu Allah. Mereka menyebut nama Allah itu dengan fasih, ya. Wallahi itu sudah terbiasa di situ. Cuma dia tidak mengenal eksistensinya Allah. Jadi dia berdoa seperti itu. Jadi musnahkan kelompok yang salah. Menangkan kelompok yang engkau paling cintai, karena dia juga merasa yakin bahwa dia dicintai oleh Allah. Idza tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walan
walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Jika kamu orang-orang musyrik meminta keputusan kemenangan, maka sungguh keputusan itu telah datang kepadamu. Jika kamu berhenti, maka itu lebih baik bagimu. Jika kamu kembali, niscaya kamu akan kembali memberi hukuman. Dan pasukanmu sekali-kali tidak akan mendapat atau tidak dapat menolak azab darimu sedikit pun, meskipun banyak jumlahnya. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Ayat ini sudah menjelaskan siapa yang Allah akan menangkan pada perang Badar. Akhirnya doa Abu Jahal itu dikabulkan. Tetapi berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Allah memenangkan pihak-pihak yang benar, bukan karena besarnya jumlah. Jadi kesombongan itu, ibu-ibu sekalian, menjadi sebab kebinasaan Abu Jahal sendiri. Akhirnya dia tewas di medan perang Badar dan menjadi simbol runtuhnya kesombongan Quraisy. Nah, ketika pasukan Quraisy tiba, mereka datang dengan kesombongan, sebagian langsung menuju sumur Badar untuk minum dan bersenang-senang. Tapi mereka tidak menyadari bahwa posisi strategis sudah dikuasai oleh pasukan Islam. Ini menunjukkan apa? Karena mereka keluar dengan kesombongan, dengan rasa percaya diri, mereka kurang waspada. Mereka meremehkan lawan. Ya, ini adalah awal dari kekacauan taktik Quraisy. Akhirnya pasukan Quraisy mengutus Umair bin Wahab untuk menghitung jumlah muslimin. Quraisy mengirim. Jadi yang datang dulu itu memang kaum muslimin ya, karena letaknya memang lebih dekat dari kota Madinah. Begitu tiba, pasukan Quraisy mengutus Umair bin Wahab untuk menghitung jumlah muslimin. Quraisy mengirim Umair bin Wahab al-Jumahi sebagai pengintai. Setelah mengamati, dia melaporkan jumlah pasukan muslimin sekitar 300-an. Tidak membawa bala bantuan. Namun dia memperingatkan. Dia sempat katakan, ya, Umar bin Wahab ini mengatakan, tapi aku melihat kematian dibawa oleh pasukan itu. Setiap orang pasti akan membunuh satu orang Quraisy yang sebelum dia terbunuh. Jadi ini menunjukkan bahwa pasukan muslimin itu kecil tapi bermental baja, ada izzahnya, ya, ada auranya. Karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai belum perang pun sudah ada ketakutan yang memasuki hatinya kaum Quraisy. Ya. Terjadi perbedaan pendapat ibu-ibu di kalangan Quraisy ya setelah laporan Umair. Sebagian tokoh Quraisy itu ingin pulang karena mendengar perkataan Umair bin Wahab ini. Jadi sebagian khawatir dan akan pulang, ingin pulang. Sebagian lainnya, terutama Abu Jahal. Abu Jahal memaksa terus berperang, ya. Abu Jahal berkata, kita tidak akan kembali sampai kita tiba di Badar, menyembelih unta, minum khamar, dan dan orang-orang Arab mendengar tentang kita, bagaimana kehebatan kita. Jadi sebenarnya orang-orang Quraisy ini sejak mulai mau berangkat sampai tiba di perang Badar sudah berpecah hatinya. Ya, sudah ada perpecahan batin di tubuh Quraisy terjadi karena antara kesombongannya Abu Jahal dengan orang-orang yang menyadari kenyataan. Jadi memang mereka sudah tidak bersatu sejak hendak berangkat ke perang Badar, berbeda dengan kaum muslimin. Jadi Allah telah menanamkan kekalahan memang sejak perang dimulai. Benang merah keseluruhan poin ini menunjukkan bahwa kemenangan Badar ini disiapkan Allah sejak sebelum perang. Gabungan strategi manusia, doa Rasulullah, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pekan depan kita akan masuk ke jalannya perang Badar. Bagaimana tokoh-tokoh itu akhirnya terbunuh dan benarlah perkataan Rasul yang mengatakan si fulan akan mati di sini, si fulan akan terbunuh di sini, si fulan akan terbunuh di sini, dan itu semua menjadi kenyataan pada saat terjadinya perang Badar. Saya kira demikian Ibu-ibu pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga review materi ini bisa mengingatkan kita kembali. Intinya sebenarnya bahwa proses atau periode-periode itu bisa tertanam dengan lekat di ingatan kita masing-masing. Di satu hijriah peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Di 2 hijriah
peristiwa apa yang terjadi, usia Rasulullah di 1 Hijriah, berapa usia Rasulullah, berapa usia kenabian atau nubuah, berapa nubuah, dan berapa Hijriah. Itu yang terpenting karena kita belajar sirah ini secara kronologi sehingga petakan baik-baik ya. Peristiwa-peristiwa 1 Hijriah, peristiwa-peristiwa di 2 Hijriah, di 3 Hijriah, dan seterusnya. Saya kira demikian. Terima kasih karena waktunya juga sudah akan habis, tinggal 6 menit. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.